Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Semoga kita sehat selalu, kita bahagia selalu, tanpa kekurangan apapun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, langsung saja kita ke ininya ya, Ibu Bapak. Sesuai permintaan Mas Hoir, yang pertama dia masalah legalitas. Dan Mas Hoir kemarin cerita, Dok, saya kayaknya 2024 mau ekspansi usaha ini, kirim ke Pulau Sumatera. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak ada larangan juga. Toh nyatanya juga infonya sempat itu 1.000 ekor per minggu dari Sumatera Utara ke Jawa. Per minggu 1.000 ekor, lebih malah. Waktu sekitar tahun 2021-2022. Nah, sesuai permintaan Mas Hoir ini masalah legalitas pengiriman ternak antar pulau, ya, nanti ada istilahnya nanti antar area. Kenapa sih harus kita pelajari ini masalah perizinan-perizinan ataupun dokumen-dokumen ataupun legalitas kalau kita mau mengirim ternak? Nah, yang pertama media sosial. Baik, itu mungkin ibu bapak yang paling sering yang saya perhatikan media sosial yang paling sering digunakan untuk jual beli kambing, domba, sapi itu adalah Facebook. Nah, pada zaman dulu mungkin kita komunikasinya hanya lewat eh, apa ya, tatap muka secara langsung. Nah, dengan adanya media sosial ini bukan hanya tatap muka, jual beli juga sekarang sudah bisa dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa dengan media sosial ini kita menembus ruang dan waktu. Jadi jarak antara misalnya saya di Sumatera Utara, kemudian Mas Hoir di Madiun, Jawa Timur, itu sudah tidak ada ininya lagi, tidak ada batasnya lagi. Nah, kemudian di satu sisi, alat transportasi semakin meningkat perkembangannya dan juga semakin intensif. Jadi kalau kita misalnya mau ngirim barang, mau ngirim ternak, apalagi sekarang e-commerce sudah banyak, jadi alat transportasi itu semakin banyak dan otomatis membuat pilihan juga semakin banyak dan kalau kita pun mau ngirim-ngirim barang, baik barang itu yang paling kecil ataupun ternak sekalipun tidak ada halangannya lagi, semakin mudah. Nah, yang paling utama itu pertumbuhan masyarakat. Nah, sepanjang kita manusia masih hidup ataupun semakin berkembang, kita selalu butuh makan. Nah, makanan kita manusia itu sehari-hari secara langsung atau tidak langsung dipenuhi dari hewan ternak. Nah, kemudian selain peningkatan populasi, kalau kita perhatikan eh, di Indonesia masyarakatnya juga terjadi peningkatan ekonomi. Yang dulunya kita agak susah makan daging, begitu daging ayam, daging kambing, daging sapi, ataupun minum susu, ataupun makan telur. Sekarang kalau saya bilang agak lebih mudah ya. Ekonomi masyarakat semakin meningkat. Kalau mau makan daging bisa, kalau mau makan telur juga bisa. Artinya produk hewan ataupun hewan ini selalu dibutuhkan dan kita mudah untuk mengaksesnya. Nah, kemudian keuntungannya kita sebagai peternak eh, yang biasanya kita mengandalkan pasar ternak yang konvensional, yang secara tatap muka, mungkin di beberapa daerah ada pasar ternaknya atau pasar hewannya. Sekarang pasar ternak itu semakin berkembang, bukan hanya offline, juga online. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada di media sosial, ini semakin meningkat. Nah, otomatis namanya market kita yang udah nggak terbatas jarak dan waktu, ya bisa aja beda provinsi dalam satu pulau ataupun bahkan beda pulau. Nah, kita udah sering lihat atau mungkin sudah ibu bapak sudah ini sudah apa? Sudah pernah melakukan pengiriman
dari Jawa ke Sumatera ataupun dari Sumatera ke Jawa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Karantina, transformasi karantina dengan undang-undang yang baru sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang karantina hewan, ikan, tumbuhan, ada dua institusi pemerintah yang bergabung. Yang pertama adalah Badan Karantina Pertanian, yang awalnya di bawah Pertanian, bergabung dengan BKIPM, Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu, di bawah KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kedua organisasi ini ataupun kedua eselon satu ini bergabung menjadi badan, yaitu Badan Karantina Indonesia yang secara organisasi berada langsung di bawah Presiden. Oke, selanjutnya. Nah, ini kemarin saya ada pameran di Kota Tanjung Balai di tempat di domisili saya. Saya kemarin bercanda dengan rekan kerja saya. Di stand karantina ini kita buka stand di situ, stand karantina itu. Pengunjung bisa hitungannya masih lebih sedikit daripada stand yang lain. Saya bercanda, ya wajar stand kita stand yang paling sedikit pengunjungnya. Soalnya kan kita musuh masyarakat. Jadi sebenarnya ya keberadaan karantina di masyarakat ini seperti yang saya sebutkan di presentasi, karantina itu menyusahkan, kemudian memperlambat proses, kemudian biayanya mahal, petugasnya kurang ramah, kemudian itu hanya memperkaya oknum. Saya yakin ibu bapak juga yang ada di forum ini ataupun di Zoom ini pasti berpandangan yang sama dengan yang saya sebutkan ini, yaitu nyusahin, ngelama-lamain, mahal lagi, terus galak lagi petugasnya, terus uangnya juga nggak jelas, malah memperkaya oknum-oknum tertentu. Jadi dengan adanya dengan adanya Zoom ini, harapannya nanti persepsi ini harapannya berubah. Kemudian ibu bapak juga makin paham bagaimana itu mengurus pengiriman di karantina. Mudah-mudahan ibu bapak melalui Zoom ini makin tercerahkan dan persepsi ini semakin berubah. Nah, kemudian, nah ini sedikit sharing di tahun 2018, di tahun 2018 saya sharing-sharing dengan pengusaha-pengusaha ternak yang ingin ekspor. Mereka nanya ke saya, kenapa sih harus legal? Apa bedanya dengan ilegal? Ya, kita realistis saja kalau legal kan hati jadi tenang, tidak ada kepikiran apalagi yang kurang, gimana di jalannya, terhambat atau tidak, terus sampai Malaysia bisa ditolak atau tidak, dibuang ke laut atau tidak. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu belum yakin kalau biaya di karantina itu sebenarnya ringan dan itu juga membantu negara baik itu dari segi ekonomi dan juga dari segi nama baik. Nah, nanti kita jelaskan kenapa itu bisa membantu negara. Kemudian kita bandingkan dengan yang ilegal. Nah, yang ilegal ya perasaan kita was-was, ya pasti was-was orang dokumen kita nggak lengkap. Gimana nanti kalau ketangkap? Gimana nanti kalau tiba-tiba di jalan ada patroli angkatan laut? Nah, kemudian bisa juga biayanya jadi terduga. Nah, ada istilahnya biaya remannya. Kalau di Medan ada sebutannya biaya biaya reman. Ya. Kemudian eh, selain itu juga potensi menyebarkan penyakit karena kan ini karena tidak diperiksa karantina ya otomatis tidak menjamin kalau barang ataupun hewan yang dikirim tersebut tidak ada jaminan kesehatannya. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu dan mungkin saya sebutkan juga bahwa ilegal pengiriman ilegal ini sebenarnya ada sanksi pidananya dan itu diatur oleh undang-undang. Nah, inilah dia undang-undangnya itu, dasar hukum lalu lintas ternak antar area. Nah,
Di Zoom kali ini kita fokus di antar area. Sebenarnya ada tiga ini, ada tiga kategori, ada ekspor, ada impor, dan antar area. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ekspor itu dan ekspor dan impor itu apa, dan antar area itu lalu lintas antar area itu dia masih dalam satu negara Indonesia, tapi sudah beda pulau. Artinya masih antar area itu dia pengirimannya melalui pelabuhan ataupun bandara. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang lalu lintas ternak antar area. Nah, undang-undangnya yang saya sebutkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dan dasar hukum lalu lintas yang kedua yaitu Permentan atau Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang tata cara pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan di dalam wilayah NKRI. Nah, ini mungkin sedikit kilas balik. Saya bawa Bapak Ibu kilas balik ke kejadian PMK. Nah, seperti kita ketahui tercatat kalau PMK itu awalnya diumumkan di Jawa Timur. Nah, kemudian di Sumatera Utara. Dan tiba-tiba secara serentak Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu serentak terkena PMK atau terimbas PMK. Nah, antara dua pulau ini mungkin kalau diperhatikan ada penghubungnya, ada yang menghubungkan antara dua pulau ini. Sementara kan jelas-jelas pulau ini dibatasi oleh laut. Gimana penyakit hewan bisa bisa lewat sementara dibatasi oleh laut? Nah, ini dia. Inilah dia penghubungnya itu. Di Pulau Sumatera, ujung Pulau Sumatera ada pelabuhan Bakauheni. Sedangkan di ujung Pulau Jawa ada pelabuhan Merak. Nah, di sini terjadi lalu lintas ternak, transportasi ternak, dan transportasi apapun itu ada di sana. Nah, inilah yang menjadi titik kritis penyakit penyebaran penyakit hewan itu. Nah, kalau kita tidak potong di sini, ataupun kalau kita tidak hambat di sini, atau tidak kita periksa di sini, potensi penyebaran penyakit itu sangat tinggi. Itulah gunanya kenapa ada karantina di pelabuhan ataupun bandara. Nah, ini mungkin sedikit gambaran atau deskripsi kepada Ibu Bapak bahwa karantina itu pada hakikatnya merupakan sebuah sistem atau sebuah cara yang berguna untuk mencegah masuk ataupun keluar ataupun menyebarnya penyakit hewan di Indonesia. Jadi anggapan bahwa karantina itu menyusahkan, ya menyusahkan karena fungsinya adalah untuk memastikan hewan-hewan yang kita kirim tidak mengandung penyakit. Nah, gimana cara memastikannya? Nah, nanti saya sebutkan lagi, kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin sekilas buat Bapak Ibu terkait ekspor kambing domba. Di tahun 2019 ada 700 ekor pengiriman kambing domba ke Malaysia. Itu melalui Pelabuhan Teluk Nibung, tempat saya bekerja di Kota Tanjung Balai. Kemudian di tahun 2022 meningkat lagi sekitar 3 ribuan. Kemudian di tahun 2021 meningkat lagi sampai 16.000 ekor. Kemudian di tahun 2022 itu hanya sekitar 4.000 sampai 6.000 ekor. Nah, itu eh, terhambat karena di Indonesia terjadi wabah PMK dan ekspor ditutup oleh Malaysia. Artinya Malaysia tidak mau menerima barang dari Indonesia. Jadi jangan ada anggapan bahwa ekspor itu terjadi karena ditahan oleh Indonesia, bukan. Nah, kalau kita Indonesia apalagi karantina malah senang kalau ada ekspor. Cuman Malaysia tidak mau menerima barang kita. Mereka masih menutup pintu mereka untuk barang dari Indonesia yaitu hewan ternak, baik itu termasuk sapi, kambing, domba. Nah, sekilas persyaratan ekspor itu harus ada IKH atau instalasi karantina hewan. Kemudian harus ada
izin dari Kementan. Nah, di izin ini juga ada disebutkan dicantumkan kuota ekspornya berapa ekor. Kemudian ada impor permit. Oh, ini salah ya. Impor impor permit, bukan air permit, impor permit. Nah, harus ada impor permit dari negara tujuan. Jadi, impor permit ini sebenarnya ada dua fungsinya. Fungsi yang pertama, impor permit itu menyatakan bahwa negara tujuan mau menerima barang dari negara asalnya. Nah, kemudian yang kedua, di impor permit itu juga disebutkan persyaratan kesehatan apa aja yang harus dipenuhi jika ingin mengirim ke negara tersebut. Kemudian ada sertifikat veteriner. Nah, dulunya namanya adalah SKKH atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Kemudian, ekspor ini harus melalui pelabuhan yang ditetapkan. Jadi pengiriman barang-barang, baik itu barang hewan, tumbuhan, dan lain-lain itu harus pelabuhan yang ditetapkan, nggak boleh sembarangan pelabuhan. Nah, kemudian harus melaporkan ke karantina. Kalau nggak melaporkan ke karantina, itu hitungannya jadi ilegal dan itu bisa dimasuk ke ranah pidana. Nah, kenapa harus lapor karantina? Nah, itu tercantum. Mohon izin Bapak Ibu, agak terganggu nggak suaranya dengan suara musik yang di luar? Tidak, Pak. Tidak ya, soalnya biasalah tetangga. Nah, kenapa harus lapor karantina? Nah, di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019. Oh iya, sorry, ini tahun Undang-Undang Nomor 19, sorry, 21 tahun 2019. Nanti salah kaprah pula ini. Tentang KHIT, karantina hewan ikan tumbuhan. Itu kewajiban harus melapor karantina itu kalau antar area itu tercantum pada pasal 35. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri dan saya sebutkan. Di pasal 35 ayat 1, setiap orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa, ini media pembawa di sini hewan ataupun produk hewan, dari suatu area ke area lain. Nah, ini maksudnya di sini dari suatu pulau atau ke pulau lain yang melewati pelabuhan atau bandara. Di dalam wilayah negara kesatuan Indonesia wajib A. Melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian B. Memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran. Ini tempat pemasukan dan tempat pengeluaran ini kalau Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bingung apa ini tempat pemasukan dan tempat pengeluaran, ini adalah pelabuhan ataupun bandara. Kemudian C. Wajib melaporkan dan menyerahkan media pembawa ke pejabat karantina di tempat pemasukan ataupun tempat pengeluaran ataupun di bandara ataupun pelabuhan untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan atau pengendalian. Nah, di ayat 2-nya, pasal 35 ayat 2, ini sorry saya ubah lagi, Undang-Undang 21 tahun 2019. Di ayat 2-nya, selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi kita sebutkan, setiap orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini dokumen lain ini nanti sesudah slide ini kita belajar lagi, saya sebutkan lagi. Nah, ini di undang-undangnya karantina. Jadi sudah disebutkan harus punya sertifikat kesehatan melalui pelabuhan yang ditetapkan, harus dilaporkan ke karantina dan ada dokumen lainnya. Nah, kemudian peraturan tersebut diperjelas lagi di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2023, baru aja dikeluarkan beberapa bulan yang lalu, tentang tata cara penguasaan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di dalam wilayah NKRI. Itu tercantum pada pasal 6. Nah, di pasal 6, ini kita fokus ke ayat 2-nya. Berdasarkan status situasi penyakit hewan pada ayat 1, jadi status situasi penyakit hewan itu ada 4. Ada daerah bebas, ada daerah terduga,
ada daerah tertular, dan ada daerah wabah. Nah, ini bisa mengirim hewan dari keempat daerah ini, baik itu daerah bebas, terduga, tertular, ataupun wabah. Nah, kita telah satu persatu. Huruf A, ini HPM ini hewan ya. HPM dari daerah bebas boleh dilalu lintaskan ke daerah bebas, ke daerah terduga, dan daerah tertular. Nah, itu dari daerah bebas. Kemudian dari daerah terduga di huruf B-nya, itu boleh mengirim ataupun melalui lintaskan ke daerah terduga dan atau ke daerah tertular. Kemudian C, daerah tertular ke daerah tertular itu boleh dilalu lintaskan. Nah, untuk huruf A, B, dan C ini boleh dilalu lintaskan dalam rangka untuk dibudidayakan kembali atau dikembangkan kembali ternak-ternaknya. Nah, ini kita fokus ke D, dari daerah bebas ke daerah wabah boleh dilalu lintaskan, ke daerah terduga ke daerah bebas juga boleh dilalu lintaskan atau ke daerah wabah, ke daerah tertular boleh dilalu lintaskan ke daerah bebas dan daerah terduga dan daerah wabah. Dan ini yang mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, kalau dari daerah wabah, apakah boleh ke daerah bebas? Boleh. Ke daerah bebas boleh, daerah terduga juga boleh, tertular juga boleh, dan sesama daerah wabah boleh. Cuman dengan catatan di sini. Nah, yang tadi saya sebutkan huruf A sampai C yang ini, huruf A sampai C ini boleh untuk dibudidayakan. Nah, huruf yang D itu tujuannya hanya untuk dipotong. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Persyaratannya adalah eh, ini hasil analisis risiko. Jadi tugasnya kawan-kawan Dinas Pemda dalam mengeluarkan sertifikat kesehatan hewan dan surat rekomendasinya. Nah, yang saya sebutkan tadi dilalu lintaskan dari daerah wabah ke daerah bebas atau daerah terduga, boleh dilalu lintaskan dari daerah wabah, cuman dia harus untuk tujuan dipotong, tidak untuk dibudidayakan ataupun dipelihara. Jadi udah jelas ya, Ibu Bapak. Kalau kita mau mengirim hewan, mana tahu daerah kita adalah daerah wabah yang sudah ditetapkan. Mau ngirim ke daerah bebas, boleh. Cuman dengan catatan, itu di tempat tujuan tidak boleh dipelihara, tapi untuk dipotong langsung. Dan itu di tempat dipotongnya di tempat yang sudah ditentukan. Biasanya itu di RPH ataupun rumah potong hewan. Nah, tadi kita sudah mendengar, tadi saya sudah sering menyebutkan persyaratan kesehatan hewan. Nah, persyaratan kesehatan hewan diatur di pasal 5 di Permentan nomor 17. Jadi persyaratan kesehatan hewan itu yang pertama jenis hewannya apa. Nanti harus disebutkan juga. Kemudian jenis penyakit hewan dan penyakit hewan menularnya apa yang rentan terhadap hewan tersebut. Kemudian tindakan ataupun perlakuan yang dilakukan apa minimal ataupun ini untuk menghilangkan risiko terbawanya penyakit. Kemudian pemeriksaan klinis ataupun pemeriksaan organolektif itu yang dilakukan apa saja. Kemudian pemeriksaan laboratorium veteriner yang terakreditasi atau ditetapkan oleh menteri sesuai dengan jenis penyakit hewannya. Nah, inilah yang mungkin Bapak Ibu belum banyak tahu. Nah, pemeriksaan mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih harus uji ke Balai Veteriner? Misalnya kalau Sumatera Utara sama Aceh itu Balai Veteriner Medan. Kalau di Sumatera Barat sama Riau itu Balai Veteriner Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Ada Balai Veteriner Wates. Kemudian banyak balai veteriner di Indonesia. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau ngirim ternak, kenapa harus uji darah dulu ke balai veteriner? Nah, jawabannya karena memang sudah diwajibkan. Nah, pemeriksaan laboratorium veteriner dilakukan yang terakreditasi. Kemudian hasil dari pemeriksaan ini, baik itu klinis, yaitu pemeriksaan klinis hewan yaitu dari A, B, C, dan D, itu nanti produknya berupa sertifikat kesehatan hewan ataupun surat keterangan kesehatan hewan.
Nah, kalau dia di laboratorium veteriner ataupun di balai veteriner tadi, itu nanti sertifikat pengujian namanya. Jadi di sini diatur juga di pasal 14, setiap orang yang akan melalui lintaskan hewannya wajib melengkapi sertifikat veteriner otoritas veteriner kabupaten kota pengirim. Nah, yang A ini pengiriman antar kabupaten dalam satu provinsi. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah pengiriman antar pulau. Artinya pengirimannya dilakukan antar provinsi. Jadi sertifikat veteriner yang dipakai adalah sertifikat yang pada B ini, sertifikat veteriner dari Otoritas Veteriner Provinsi Pengirim. Kemudian ini huruf C ini untuk kabupaten kota, surat rekomendasi pemasukan. Nah, berarti yang dipakai adalah yang D, surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner Provinsi Penerima. Kemudian yang E, surat rekomendasi pengeluaran dari Otoritas Veteriner Provinsi Pengirim. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bingung saya jelaskan. Jadi, ini kan ada dua provinsi ini. Ada provinsi pengirim dan ada provinsi penerima. Jadi surat yang kita butuhkan dari provinsi asal ataupun pengirim, itu ada dua. Satu sertifikat veteriner, kemudian satu surat rekomendasi pengeluaran. Dan itu dikeluarkan oleh dinas di tingkat provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Nah, kemudian selanjutnya itu kan dari dinas pengirim, dinas provinsi asal. Di dinas provinsi penerima itu yang dibutuhkan surat rekomendasi pemasukan. Nah, itu dia yang dari dinas. Kemudian satu lagi ini yang saya sebutkan tadi, sertifikat hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Veteriner setempat. Nah, kemudian kalau surat-surat ini sudah lengkap semua, yaitu sertifikat veteriner, surat rekomendasi pengeluaran, surat rekomendasi pemasukan, kemudian hasil atau sertifikat hasil pengujian ada 4. Kalau itu sudah lengkap, baru kita laporkan ke karantina kalau kita mengirim. Nah, kita pun melaporkannya ke karantina tidak harus datang ke kantornya, bisa melalui online. Dengan HP sendiri bisa, dengan laptop pun bisa. Itu karantina sekarang bisa diakses melalui online. Ini aksesnya namanya ppkonline.karantina.pertanian.go.id. Nah, tampilannya ini. Nah, kemudian kalau pengirimannya ini, permohonannya ini dilakukan paling lambat 1 hari sebelum pengiriman. Nah, pas pengiriman, kenapa harus 1 hari dilakukan 1 hari sebelum? Karena petugas karantinanya harus bersiap dulu apa yang mau diperiksa, berapa jumlahnya, sehingga ada persiapannya dan dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan sampel serum darahnya itu bisa dilakukan 1 hari. Dan itu biasanya sampling. Kalau antar area, sampling tidak semuanya diambil darahnya, ataupun tidak semua dilakukan pemeriksaan, hanya sekitar 10%. Nah, ini SLA ataupun Service Level Agreement-nya, itu pelaksanaannya, kecuali dalam kondisi tertentu bisa ya paling 2 atau 3 hari. Tapi biasanya 1 hari. Nah, itu prosedur karantinanya. Nah, kemudian selanjutnya, berapa biaya pelaksanaan karantinanya? Nah, ini Bapak Ibu mungkin berargumen karantina itu mahal. Nah, karantina itu dilakukan hitungan ekor. Nah, kemudian itu hitungannya itu udah jelas, tidak tidak asal-asalan, petugas tidak asal-asalan. Misalnya 100.000 per ekor, 200.000 per ekor, tidak asal-asalan, ada dasarnya Ibu Bapak. Dasarnya adalah penerimaan negara bukan pajak ataupun PNBP. Nah, itu pun disesuaikan PNBP-nya sesuai PP nomor 28 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Dan itu Bapak Ibu, itu cashless ataupun non tunai, semua ditransfer langsung ke rekening negara. Jadi kalau Ibu Bapak diminta uang
tunai, jangan mau Ibu Bapak. Karena di karantina itu semua pembayarannya itu langsung ke rekening negara, ditransfer melalui ATM ataupun mesin ATM ini itu. Ke pos juga bisa kalau nggak salah. Nah, kemudian sesudah diperiksa karantina, nah tadi kan udah ada 4 dokumen, yaitu kita sebutkan lagi sertifikat veteriner, rekomendasi pengeluaran, kemudian surat rekomendasi pemasukan, hasil laboratorium dari balai veteriner. Nah, sesudah diperiksa karantina, nah diberikanlah dia sertifikat karantina. Sertifikat karantina dan sertifikat laboratorium karantina. Jadi karantina juga punya laboratorium sendiri. Nah, jadi kenapa harus diperiksa lagi darahnya? Itu sebenarnya hanya sampling aja. Makanya samplingnya dia lakukan 10% dan itu kalau mungkin Ibu Bapak kurang paham tapi saya sebutkan saja itu dalam rangka intersepsi kita hanya memantau penyakit aja apakah hewan yang dilalu lintaskan itu benar-benar aman tidak menyebarkan penyakit. Jadi ini hanya jaminan bahwa hewan yang dilalu lintaskan tersebut benar-benar tidak membawa penyakit. Nah ini foto ini ketika saya melakukan pemeriksaan terhadap kambing domba yang mau diekspor. Kambing dombanya sudah berangkat ke kapal, sudah naik ke kapal, belum berangkat, dan saya menyerahkan dokumennya ke eksportirnya. Ini mungkin karena pakai masker tidak kelihatan sayanya. Nah, selanjutnya lanjut ke sanksi pidana. Jadi ibu bapak mungkin ngeyel ya, nggak usah lah karantina, nggak apa-apa, nggak dihukum juga. Ya salah ibu bapak. Jadi ada sanksi pidananya juga. Itu tercantum. Oh, ini mohon izin saya sambil ini ada yang salah ini nanti salah kaprah lagi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Nah, itu tercantum pada pasal 88. Pasal 88. Sorry, ini ada yang di jalan lupa mute. Nah, pasal 88, setiap orang yang A memasukkan ataupun mengeluarkan media pembawa di sini hewan ataupun produk hewan dari suatu area ke area lain, ini maksudnya dari satu provinsi ke provinsi lain yang melalui pelabuhan di dalam wilayah NKRI, misalnya tadi dari pelabuhan Bakauheni, misalnya mau ngirim dari Sumatera Utara, pasti melalui Bakauheni, lewat pelabuhan Bakauheni ke pelabuhan Merak, Banten. Nah, mana tadi? Yang tidak sertifikat, tidak ada sertifikat dari provinsinya, kemudian tidak dilaporkan ke karantina, yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran ataupun dari provinsi asal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini setiap orang yang mengirim tanpa sertifikat kesehatan hewan. Kemudian B, memasukkan ataupun mengeluarkan, ini mengirimnya, tidak melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan. Artinya di sini pengiriman tidak dilakukan melalui pelabuhan resmi. Misalnya dia pelabuhan yang non resmi dari belakang rumah, misalnya dari pantai, misalnya. Itu pelanggaran sebenarnya Ibu Bapak. Nah, kita udah dua, tidak punya dokumen, tidak melalui pelabuhan resmi. Kemudian yang ketiga, yang C-nya, tidak melapor dan tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina. Jadi harus dilapor juga. Jadi tidak melengkapi dokumen, tidak ada dokumennya, tidak melalui pelabuhan yang resmi, kemudian tidak melapor ke karantina. Kemudian D, mentransit, ini artinya dia sebelum ke pelabuhan tujuan, dia transit dulu. Tidak menyertakan surat keterangan transitnya. Jadi keempat ini itu ada sanksi pidananya. Mungkin Bapak Ibu saya sebutkan lagi, tidak ada sertifikat kesehatan hewannya, kemudian tidak melalui pelabuhan resmi, kemudian tidak melapor ke karantina dan mentransit tanpa resmi, itu dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak itu 2 miliar rupiah. Nah, mohon izin ini salah lagi, 2023 itu 2019. Nah, itu pidananya. Paling lama 2 tahun dan paling banyak 2 miliar rupiah.
Jadi sebenarnya ibu bapak ada sanksi pidana. Jadi sebenarnya saya tidak menakut-nakuti ibu bapak yang sudah pernah ataupun terlanjur mengirim tanpa memeriksa ke karantina. Mudah-mudahan ibu bapak masih selamat, kita sehat semua. Itu bukan menakut-nakuti, saya sebutkan lagi tidak dalam rangka menakut-nakuti karena sudah tercantum di undang-undang, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Nah, mungkin itu dia ibu bapak. Nah, ini tipsnya, sedikit tips dari saya untuk ibu bapak yang beternak yang ingin mengirim yang melalui pelabuhan ataupun bandara. Yang pertama, yang pertama ini kalimat pertama ini saya terinspirasi dari rekan-rekan di grup WA. Ada rekan kita saya lupa namanya itu. Jadi kalau dia pengusaha transportasi yang biasa bawa ternak dari Jawa ke Sumatera Utara, dia nanya apa tipsnya Pak Dokter katanya. Jadi tipsnya ya kalau mau barang jangan terima barang orang tersebut kalau belum lengkap persyaratannya. Dan itu persyaratan itu tidak bukan tanggung jawab travelnya ataupun pengusaha transportasinya, itu tanggung jawab dari barang. Nah, mana tahu ini kejadian, yang ketangkap itu dua nanti. Yang punya barang ditangkap, dipidana. Yang bawa barang juga hitungannya jadi kurir juga ditangkap, bisa bisa dipidana juga. Nah, ini dia. Mungkin satu lagi sedikit sebelum pengiriman ataupun sebelum misalnya Mas Hoir ini mau ngirim ternak, rencananya mau ngirim ternak di tahun 2024. Nah, Mas Hoir bisa komunikasi nih ke dinas yang membidangi fungsi dan peternakan tingkat provinsi. Itu bisa komunikasi dulu dengan kawan-kawan dinas di Provinsi Jawa Timur. Kemudian kalau untuk Mas Hoir mau ngirim ke Sumatera, misalnya kalau mau ngirim ke Sumatera Utara, alhamdulillah kebetulan memang banyak kawan-kawan kita di sana, di Provinsi Sumatera Utara. Nanti boleh saya bantu komunikasi Mas Hoir untuk Sumatera Utara. Kemudian komunikasi dengan karantina di pelabuhan pengeluaran dan pemasukan itu berarti nanti kalau mengirim ke Sumatera melalui pelabuhan Cilegon dan pelabuhan Bakauheni, ini nanti mudah-mudahan saya bisa bantu Mas Hoir juga untuk komunikasi dengan kawan-kawan di pelabuhan Merak dan pelabuhan Bakauheni. Nah, satu lagi terakhir, saat pengiriman penuhi kesejahteraan hewan. Nah, tiga kata inilah yang akan kita bahas minggu depan. Bagaimana cara mengirim ternak yang jarak jauh? Bagaimana agar ternak itu aman, nyaman, angka kematian sedikit, penurunan bobot badannya pun sedikit. Insya Allah kita bahas minggu depan. Nah, ini dia tadi. Persepsi terhadap karantina yang saya sebutkan tadi, yang negatif ini harusnya berubah jadi positif. Sesudah mendengar sesudah saya menyebutkan bagaimana itu karantina di Zoom ini. Kenapa nyusahin? Karena kita belum tahu standar layanan karantina itu bagaimana. Kalau kita sudah tahu, mungkin Ibu Bapak sudah saya sebutkan tadi bagaimana itu layanan karantina. Jadi yang katanya nyusahin, ya kalau kita udah tahu layanannya apa aja, ya kita nggak memikirkan nyusahin lagi. Nah, kemudian memperlambat proses katanya. Nah, saya sebutkan tadi SLA-nya, Service Level Agreement-nya itu 1 hari, prosesnya 1 hari. Nah, itu kalau memperlambat proses, kalau kita udah tahu SLA-nya, ya nggak mungkin berhari-hari lagi. Nah, kemudian mahal katanya. Ya mungkin mahal bagi orang yang tidak mengurus langsung. Atau ya dia menggunakan agen ataupun pihak ketiga, ataupun dia menyuruh pengurusannya kepada jasa transportasi atau ke yang lain. Ini maksudnya di sini ada misalnya bisa aja nanti ada oknum yang bermain dinaikkannya harganya mengatasnamakan karantina. Ya bisa aja pasti banyak dan udah kejadian banyak kok yang mengatasnamakan karantina. Nah, kemudian petugasnya kurang ramah, galak-galak. Ya itu kan karena kita ini juga itu kuncinya komunikasi lah, koordinasi. Ya saya yakin dan percaya kalau kita datang baik-baik, orang juga akan menerimanya dengan baik-baik juga.
Kemudian memperkaya oknum. Nah, sudah saya sebutkan. Jangan mau bayar cash karena di karantina itu bayarannya semua langsung PNBP itu ditransfer langsung ke negara. Jangan mau cash, transfer aja. Nah, itu ada dikasih kode billingnya. Oke, demikian Ibu Bapak. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab malam ini, mudah-mudahan saya jawab. Tapi kalau tidak bisa saya jawab, minggu depan, kalau ada kesempatan, kalau Allah berikan kesempatan, kita jumpa di minggu depan lagi. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan. Demikian Mas Hoir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.